Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel aku Landari Februari, channel traveling dan kulineran di Bali. Apa kabarnya kalian semua guys? Semoga selalu dalam sehat dan baik-baik aja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam perjalanan kali ini nih, aku mau ngajakin kalian jalan-jalan virtual ke PKB ya, yaitu Pusat Kesenian Bali. Ini letaknya di Taman Wardi Budaya Art Center. Taman Wardi Budaya Art Center ini terletak di Jalan Nusa Indah nomor 1, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Taman Wardi Budaya Art Center ini meliputi kompleks bangunan budaya dan hiburan di Denpasar. Ruangannya berjumlah 5. Di TWBAC terdapat Museum Karya Seni, ruang untuk konser dan hiburan. TWBAC ini dibuka oleh Gubernur Bali pertama, yaitu Ida Bagus Mantre. Acara Pesta Kesenian Bali ini diadakan di TWBAC ini. Untuk Pesta Kesenian Bali 2022 ini ya, ini merupakan PKB yang ke-44 hingga sampai 10 Juli 2022. Pertunjukan seni digelar di Taman Budaya Bali atau Art Center Denpasar dan ISI Denpasar. Kegiatan Pesta Kesenian Bali ini dibuka pada tanggal 12 Juni sampai 10 Juli 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Untuk PKB ini, untuk tahun ini mengangkat tema Danukerti Huluning Amreta yang dimaknai memuliakan air sumber kehidupan. Pesta Kesenian Bali tahun ini menampilkan 8 materi pokok, yaitu Petaya atau pawai, Reksadana atau pergelaran, Wimbakara atau lomba, Kandarupa atau pameran, Kriya Loka atau workshop dan loka karya, Widya Tula atau sarasehan, dan Adi Sewaka Nugraha yaitu penghargaan pengabdi seni. Dan ini di depan saya ini terdapat daftar baliho ya, terdapat papan baliho yang sangat besar sekali. Ini merupakan jadwal-jadwal kesenian ya. Jadi hari ini tari apa, nanti jam berapa tari apa gitu. Kalau kalian kesini, kalau misalnya takut panas boleh sore hari, karena pertunjukannya memang meriahnya itu sore ya. Jadi menjelang maghrib. Tapi menurut saya itu terlalu sesak sekali, ramai sekali ya. Ada baiknya kalau kalian datang ke situ sekitar jam 4, setengah 5, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya lanjut lagi. Di sini juga terdapat pos keamanan ya, terdapat juga pos untuk kesehatan juga, namanya pos pecalang. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Namun, jika kalian membawa anggota keluarga selalu berjalan berdampingan ya, karena di sini sudah banyak kasus 12 ini yang anak dan istrinya itu hilang. Dan di sini belah kiri saya ini merupakan ada tempat makan. Jadi kalau kalian begitu masuk langsung lapar, kalian bisa makan di sini. Tapi di sini menunya banyak yang tidak halal ya, alias banyak makanan di duanya. Jadi saya lewatin aja, saya ngevlog dari jauh teman-teman. Saya ikutin perjalanan lagi lurus. Nah ini merupakan pintu ya yang di Barong ini, kalian bisa berfoto-foto. Ini merupakan tempat area keseniannya. Namun saya mau berkeliling dulu ya ke belakang, baru nanti saya ke area keseniannya yang terakhir ya teman-teman. Dan di sini juga udah banyak banget dan ramai banget ya teman-teman untuk pengunjungnya. Saya kesini itu datang jam 5-an ya, jam 5-an sore. Memang saya juga dadakan sih kesini. Tapi kalau kalian mau planning, saran saya sih datang jam 4 gitu ya, supaya tidak terlalu ramai. Kasihan untuk anak-anak kalian yang kesini ya, karena sini cukup ramai. Makin sore makin ramai teman-teman. Dan berbicara tentang kesenian, Bali memang memiliki banyak seni dan budaya ya, yang memang harus kalian kunjungi. Nah, Pesta Kesenian Bali ini memang diadakan sepanjang tahun dan setiap tahun ya. Bagi kalian yang di luar Bali, yuk datang yuk kita ke Pulau Bali. Kita lihat Pesta Kesenian Bali ini yang digelar di Art Center ini. Dan ini adalah tempat saya untuk memasuki area ya, kanannya itu untuk area seni. Di situ terdapat juga banyak makanan, dan kesini adalah menuju Banjar Kedaton. Jadi Banjar Kedaton ini merupakan tempat untuk penjualan ya. Jadi kayak bazar-bazar makanan, baju, minuman. Yuk kita masuk ya teman-teman. Nah ini dia suasana Banjar Kedaton. Jadi di sini tuh banyak yang jualan-jualan ya, kayak misalnya celana panjang, celana pendek, mainan anak-anak, berbagai makanan juga di sini tersedia. Nah kalian tinggal pilih tawar-tawar aja di sini teman-teman. Dan berbicara dengan Pesta Kesenian Bali ini merupakan festival kesenian tahunan terbesar di Bali loh ya teman-teman, di tahun 2022 ini, karena lebih dari 16.000 seniman dan 200 sanggar serta komunitas seni bakal terlibat dalam perhelatan akbar ini. Pentasnya juga dilaksanakan secara langsung di panggung, bukan virtual. Setiap pada tahun sebelumnya juga seperti itu. Namun untuk saat ini penontonnya tetap akan dibatasi ya teman-teman, sesuai dengan protokol kesehatan.
Dan PKB ini juga termasuk salah satu event seni yang udah rutin diadakan sejak 1978. Pada tahun 2022 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-44 dan tema yang diusung adalah Danukerti, Huluning Amreta, yaitu memuliakan air sumber kehidupan. Nah, tema tersebut ini bakal dieksplorasi oleh para seniman untuk menghasilkan karya yang memamerkan potensi, ciri khas maupun keunikan tradisi dari berbagai daerah di Bali. Acaranya pun lengkap dan menarik ya, dan terdapat banyak-banyak event. Jadi ini merupakan daya tarik wisatawan juga nih, sehingga bisa menambah peluang kerja untuk masyarakat lokal Bali ataupun masyarakat yang di luar Bali, misalnya orang Jawa yang udah stay di sini, dan membangkitkan perekonomian. Dan tunggu apa lagi nih bagi kalian yang berada di Bali atau yang di luar Bali? Yuk segera yuk kita ke Pesta Kesenian Bali. Jangan ke pantai dan ke gunung aja teman-teman. Yuk cobain dan kita lihat langsung Pesta Kesenian Bali ini. Kita borong deh barang-barang yang ada di sini, dijamin murah, enak, dan makanannya juga murah-murah teman-teman. Kalian wajib coba ya. Selain makanan, pakaian atau yang lainnya, di sini juga terdapat wahana untuk permainan ya, yang tidak hanya dilakukan untuk anak-anak, untuk dewasa juga bisa teman-teman ya, seperti kicir-kicir ya, ada kayak tempat bermain anak seperti mandi bola, seperti itu ya. Dan tetap di sini harus tetap waspada dan hati-hati selalu menjaga anak dan pasangan kalian supaya tidak hilang ya teman-teman, karena di sini tuh makin sore makin ramai ya, jalannya juga kecil, jadi jarak untuk bisa banget gitu ya, karena kan sambil lihat-lihat terus bisa gitu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Dan yang membuat saya unik nih ya, yang pertama ini permainan yang sebelah kanan, yang depannya ini merupakan ada rujak dan makanan teoboki gitu ya teman-teman. Saya kepengen sama rujaknya nih, jadi rujaknya itu rendam di air supaya dia nggak hitam dan nggak kering. Bumbunya sudah jadi dicobek ya. Ini saya beli seharga Rp15.000 teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat berbagai minuman ya. Nah tenang aja teman-teman, kalau di Bali ini es batunya itu tidak yang kiloan ya, jadi memang ya berbentuk bulat-bulat seperti yang ada di McDonald itu. Jadi memang matang semua. Di sini tuh saya jarang menemukan es batu yang mentah ya, atau yang berbentuk balok-balok seperti itu. Jadi di sini higienis lah dan sehat ya teman-teman. Dan ini nih, saya ada satu permainan yang membuat saya tuh cukup tertarik ya, cukup menarik di mata saya. Jadi ini adalah sensasi tutup mata. Jadi permainan yang digandrungi oleh wisatawan, yang konon katanya kita harus memasukkan lubang ke botol ya, hadiahnya itu terpapang di belakang masnya itu. Mungkin dari salah satu kalian sudah ada yang tahu atau sudah ada yang memainkan permainan ini, bagaimana cara-cara permainannya, atau sudah ada yang mendapatkan hadiah? Boleh dong share dan komen di video aku kali ini ya. Nah, di sebelah sini terdapat penjualan kondok ya dan krips ya. Di sini kan terlihat jelas bahwa kondok itu tutupi oleh plastik, jadi higienis teman-temannya, tidak berdebu, tidak dihinggapi lalat juga. Dan yang bikin saya lucu, di sebelah kanan sini ternyata dijual dodol Garut. Waduh, saya jadi kangen ya sama kampung halaman saya di Singaparna nih, di Tasik. Jadi bahkan dodol aja bisa sampai ke Bali. Dan uniknya di sini tuh penjualnya itu banyak yang orang Jawa teman-teman. Saya kira orang Bali, tapi banyak banget orang Jawa di sini ya. Nah, di bagian sini adalah bagian belakangnya ya, terdapat kali dan pos pecalang. Jadi pecalang itu merupakan pos keamanan, namanya itu keamanan di Bali namanya pecalang ya. Dan kalian tenang aja, tidak perlu khawatir, di sini terdapat berbagai pos pecalang atau pos keamanan yang tersebar di berbagai titik. Oke, kita lanjut lagi mengenai Pesta Kesenian ini. Pesta Kesenian ini memiliki panggung terbuka, yaitu Arda Chandra, dengan agenda Rekasadana atau pergelaran seni tari berjudul Catur Kumba Mahosadi. Pada hari-hari berikutnya, kedepannya itu akan dilangsungkan berbagai perlombaan, pertunjukan seni, pameran seni, dan parade budaya. Untuk penutupannya juga pasti akan spektakuler juga teman-teman, karena diisi dengan pergelaran Sendratari Tirta Mahotama dan ada penyerahan Adi Suwaka Nugraha atau penghargaan pengabdi seni. Nah, begitulah untuk kilas cerita di Pesta Kesenian Bali ini. Dan ini saya masuk ke lorong, ini banyak banget tempat makanan juga teman-teman, ada area bermain anak ya di sini, tuh ada trampolin juga. Di sini ada kerak telur ya, ada kereta-keretaan, ada sosis juga. Di sini sudah mulai ramai banget teman-teman ya, semakin malam, semakin sore itu semakin ramai. Dan ini ada makanan non halal juga ya teman-teman. Tapi menurut kalian mungkin agak gimana ya, tapi kalau saya di Bali itu memang udah banyak banget, jadi ya biasa aja seperti itu. Dan ini saya mau masukin lorong untuk ke panggung kesenian ya teman-teman.
Nah, yang tadi kita masukin di awal, jadi saya masuk dari sini. Jadi saya masuk di ujung dulu, baru ke sini. Ya, yuk kita masuk yuk. Nah, ini dia nih pintu pagelaran seninya ya. Dan ketika kita masuk, orang tuh memang ya melaju dari awal pintu masuk sampai di sini aja tuh rame banget. Memang parkiran itu nggak muat sampai ke pinggir-pinggir jalan, ke rumah warga ya, bahkan rumah warga itu banyak banget dijadiin buat parkiran teman-teman ya. Dan nggak usah kaget kalau memang harga parkiran itu memang sedikit lebih mahal. Yang awalnya parkiran motor itu 2.000 menjadi 5.000 rupiah. Tapi masih cukup terjangkau juga ya teman-teman. Di sini itu ada berbagai penjualan, contohnya sepeda listrik. Nah, ini ada sepeda elektrik ya. Sepeda elektrik ini lucu banget ya. Jadi kayak kancil-kancil gitu, lucu dia, bisa berboncengan juga. Terdapat promo Telkomsel murah seperti ini ya, bisa Netflix-an juga. Dan di sebelah ini masih ada motor elektrik. Dan di sini terdapat pagelaran. Contohnya sebelah kanan saya ini saya mau masuk ya ke pameran kartun. Seperti apa pameran kartun? Yuk kita lihat yuk teman-teman. Wah, ternyata pas masuk rame juga ya peminatnya teman-teman ya. Jadi pameran kartun ini pameran lukisan kartun ya, yang dilukis-lukis sambil kalian mau foto mengabadikan di sini. Nah, di sini juga ada lokernya kalau kalian mau nitip ya. Saya sekilas aja masuk karena luarnya tidak terlalu besar. Saya masuk lagi, lanjut lagi ke dalam. Ternyata ini ada kulineran lagi ya, ada berbagai makanan lagi. Wah, bener-bener di sini ya makanannya bejibun ya, bereretan sekali makanan, mulai dari cemilan, makanan berat. Tapi lagi-lagi di sini saya terdapat makanan non halal, tapi ya udah cuekin aja, kita lalu lalak aja yuk teman-teman. Yuk kita teruskan perjalanan ya teman-teman sampai ke ujung. Kita lihat, wah di sini terlihat ya, ini sudah agak-agak penuh sesak ya teman-teman, jalannya udah agak susah. Tidak, kalau tadi kan pintu masuknya itu kan masih lowong ya, kalau ini udah agak-agak semrawut rasanya. Nah, ini masih terdapat jajanan seperti yang tadi nih, yang di awal-awal ada kondok juga ya, kalian bisa jajan. Nah, saran saya kalau kalian kesini selalu sedia minuman ya. Meski di sini kayaknya saya lihat jarang ada minuman. Jadi minuman tuh yang di dalam tadi aja, yang di Banjarkedaton. Di sini lebih ke makanan. Jadi kalian beli minum es atau aqua yang selalu digenggam di tangan. Jadi kalau kalian kehausan di tengah-tengah, kalian bisa langsung minum. Seperti itu. Dan sediakan juga uang cash ya. Karena di sini pembayarannya tidak bisa QRIS, tidak bisa pakai edisi ya. Jadi memang semuanya itu cash. Jadi siapkan uang receh kalian di dompet kalian ya. Siapkan uang yang tebal ya teman-teman untuk belanja makanan dan borong di sini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita masuk lagi ya. Kita keliling-keliling lagi pokoknya ke sini sampai kaki kita gempor ya. Nah, sebelah kanan saya ini terdapat bros ya. Jadi bros ini bisa digunakan pada kalian itu untuk menggunakan kebaya. Nah, kalau di Bali itu kan memang sudah nasional sekali ya, udah nggak umum lagi. Memang banyak yang menggunakan kebaya. Saya pun yang bekerja di kantoran itu memang lumrah seminggu sekali itu menggunakan kebaya atau pakaian adat Bali. Nah, sampailah saya di ujung parkiran ya, terdapat mobil masuk. Nah, sayangnya di sini teman-teman ya, untuk kebersihan kurang jaga sekali ini, lihat ya. Jadi banyak sampah berserakan yang tidak dibersihkan. Sayang sekali untuk kebersihan sepertinya kurang ada tempat sampah ya teman-teman ya. Sehingga pengunjung pun bingung untuk membuang di mana, akhirnya ditaruh di pojok-pojokan. Nah, ini saya masuk lagi ke pagelaran seni. Ini merupakan tempat panggung seni. Ini terdapat 2 panggung ya. Yang ada acaranya. Saya mau lihat ini sekarang keseniannya dulu. Yuk teman-teman, yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Nah, di sini kalian bisa duduk-duduk di sini ya. Kalian juga bisa bersantai ya sambil minum, makan atau istirahat sejenak karena art center ini gede banget teman-teman, luas banget ya. Jadi saran saya kalau kalian kesini kalian memakai sepatu kets deh supaya nggak capek ya. Karena kan panggungnya itu juga kita naik tangga. Biar kalian nggak capek ya, kaki kalian juga empuk dan tidak jangan datang siang-siang ya karena panas teman-teman, seperti itu. Nah, terlihat di sini ya. Kalau kalian kesini juga jangan lupa nih bawa handphone atau kamera kalian supaya mengabadikan ya art center di sini dan pameran pagelaran panggung di sini. Nah, di sepanjang ini kan ada kali ya, di banyak banget yang bersantai-santai ya. Saya pun juga pengen bersantai-santai ya, karena memang capek dan luas banget ya teman-teman, nggak disangka. Karena saya juga kesini itu nggak nge juga ya, jadi saya pakai sendal, jadi lumayan pegel, lumayan capek teman-teman. Nah, di sini kalian bisa foto-foto juga nih, di sini ya adem suasananya teman-teman. Oke teman-teman, nah dari kalian nih siapa nih yang udah capek nih ya, pasti tetap semangat ya, jangan kendor, gaskan terus teman-teman, kita jalan-jalan terus ya. Nah, oke lanjut lagi nih, rame-rame nih. Saya melihat pagelaran panggung yang di sini. Ini ada panggung yang pertama. Ini rame banget pengunjungnya. Yuk kita lihat yuk, kita segera tampilkan pagelaran seninya. Yuk ikut aku terus teman-teman. Oke, kita lanjut yuk, kita masuk yuk teman-teman ya. Nah, kayak gini nih, ini kan udah panggungnya kan ada tangga ya.
jalanannya juga agak nanjak, jadi kalau pakai sendal tuh kerasa lah gitu teman-teman. Jadi ya itu saran saya pakai sepatu kets ya gitu, bawa minuman juga teman-teman. Di sini kan udah nggak ada tempat makan, jadi kalau kalian sambil nonton pagelaran seni mau minum kan agak repot. Sebenarnya bisa sih ke lowong yang ke sebelah kiri ini, cuman nggak banyak ya. Wah ramai banget ya penontonnya teman-teman ya, bener-bener memang wisatawan tuh antusias banget mau ngeliat pagelaran seni ini. Memang ramai full ya. Ini untuk area makanan dan minumannya. Ya, nah ini dia nih, sedang pentas ya teman-teman ya di atas karpet merah. Penontonnya tuh lihat banyak banget ya. Wah, yuk kita keliling yuk. Nah, terlihat kan rame banget. Memang acaranya itu diadakan selalu sore dia. Jadi sore menjelang maghrib kayak gitu ya. Makanya sore itu ramai banget di sini teman-teman. Tapi kalau kalian mau makan atau mau belanja ya lebih baik dari awal yang tadi saya bilang ya, jam 3 atau jam 4 sore seperti itu. Oke, sebentar aja saya lihat pagelaran, saya balik lagi ya. Saya mau turun lagi, saya mau lihat ke pagelaran seni yang kedua. Ini merupakan panggung yang terbesar ya, yang lebih besar dari ini dan lebih ramai. Seperti apa keramaiannya? Yuk ikutin terus video aku ya. Kita lanjut terus, jalan-jalan terus teman-teman. Nah ini aku jalan, jadi panggung yang kedua ini kita menyeberangi sungai ya. Nanti kita naik jembatan, kita belok kiri. Nah ini kita belok ya, kita menuju ke pagelaran yang kedua ya. Nah di sini itu tempatnya yang saya suka itu lebih rapi karena terdapat beberapa tong sampah, jadi tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Di sini lebih bersih tentunya dibandingin yang tadi ya teman-teman ya, yang di area makanannya itu ya. Oke yuk kita lanjut teman-teman, kita lanjut yuk kita ke belok kanan. Nah terlihat sini banyak lalu lalang orang ya, yang balik yang berbeda arus yang berbeda arus, sampai kita tetap ikutin arah jalurnya aja. Nah ini adalah jalurnya yang pagelaran kedua. Kita masuk ke sini yuk. Nah kita lanjut, kita masuk ke sini ya teman-teman. Nah di sini itu juga banyak banget toiletnya, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu risau. Sebelah kiri ini contohnya ada toilet ya, di pagelaran tadi juga terdapat toilet ya. Oke kita lanjut lagi yuk kita teruskan perjalanan kita teman-teman. Kita cari panggung pagelaran kedua nih ya. Sebenarnya sini tuh ada panggung juga nih yang sebelah kanan, cuman acaranya belum dimulai dan panggungnya agak kecil ya, lebih kecil dari pagelaran seni yang tadi. Nah ini tepatnya yang di atas tangga ini pagelaran yang terbesar tadi yang saya sampaikan. Jadi kita harus menaiki tangga ya. Nah lumayan tinggi tangganya teman-teman ya. Yuk kita naik yuk. Nah ini kelihatan banget dari luar juga udah rame teman-teman. Nah ini kan kita harus naik tangga yang di tengah. Terus nih tangga tengah ini nih saya naik, terus kita harus naik tangga lagi, jadi lumayan tinggi ya. Yuk kita naik yuk. Dan sambil menaiki anak tangga nih ya, saya melihat berbagai ukiran. Ini bagus banget di Bali ya. Berbagai banyak ukiran sekali di sini ya. Dan sampailah kita di pagelaran seni utama. Nah di sini kelihatan banget ya seperti konser kalau menurut saya. Memang disetting dengan suara yang bagus banget di sini. Tapi sayangnya pada saat saya kesini ini acara belum dimulai. Jadi masih kayak gladi resik gitu. Tapi penontonnya ramai sekali teman-teman. Boleh dilihat ya tuh, ini secara full, secara keseluruhan. Ini orang wisatawan ini sudah siap sedia ya untuk menunggu pertunjukan ini dimulai gitu ya. Mereka nggak sabar untuk mencari tempat yang posisi enak buat mereka seperti itu ya. Udah kita turun lagi aja yuk teman-teman yuk. Nah ini banyak banget orang yang udah kecapean, yang kelelahan mereka ya. Udah mungkin banyak jalan jauh sama seperti saya yang tidak menggunakan sepatu kaki, jadi udah mulai pegel, mungkin juga kekenyangan seperti itu ya. Banyak jajan di tempat Banjar Kedaton tadi. Nah, pagelaran seninya ini cukup sampai di sini aja teman-teman ya. Jadi memang dia tampilannya seperti ini aja. Ini pagelaran seninya yang sudah sampai ujung. Sekarang saya mau ikutin jalurnya aja nih. Ini sampai mana, di mana pintu keluarnya. Yuk ikutin aku terus ya. Nah, terus kita jalannya kemana? Ke sini teman-teman nih ya. Ini yang pintu-pintu bambu ini. Kita terus lagi lurus ya. Lampu-lampu sudah mulai menyala, pertanda kalau hari semakin gelap atau sudah mulai maghrib. Nah di sini ini tuh tempat jalan yang tadi foto barong-barong. Jadi yang tadi orang-orang keluar ini yang saya bilang mau keliling, ini dia pintu keluarnya teman-teman. Nah di sini juga udah banyak orang yang mau keluar ya. Dan satu lagi nih yang bikin saya terkesima, sini ada penjualan anggrek ternyata ya, Perhimpunan Anggrek Indonesia oleh DPD Provinsi Bali. Yuk kita lihat tanaman anggreknya yuk lebih dekat teman-teman.
Dan di sini ada pameran pergelaran apa ya? Pameran penjualan bunga anggrek ya, lebih tepatnya. Di sini terdapat beberapa jenis anggrek teman-teman. Kalau kalian mau beli silahkan ditawar ya. Untuk anggrek sendiri kan harganya minimum 120.000 ya. Kalian bisa pilih-pilih dan kalian tawar jenis anggrek yang mana nih, mau anggrek bulan, mau anggrek putih, seperti itu ya. Nah seperti ini untuk tampilan tanaman anggreknya, bunga anggreknya. Nah ini ya, sekarang saya mau balik lagi ke atas. Yuk kita naik ke atas lagi yuk. Nah hari udah semakin gelap teman-teman ya, lampu sudah nyala. Kamera saya juga saya nggak sadar nih udah agak-agak gelap gitu ya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya agak gelap atau agak buram ya. Memang kan kita kondisinya sambil jalan naik turun tangga gitu ya, sambil memegang kamera ya. Dan ini terakhir, ini pintu terakhir saya jalan-jalan ke tempat wahananya. Wahana permainannya ini seru banget ya. Di depannya itu terdapat makanan seafood ya, ada kerang ya, ada cumi, ada gurita ya, ada baby crab, wah banyak deh pokoknya. Dan ini terlihat kan ya penuh sesak. Kalau tadi itu kan kita masih bisa jalan, kalau ini saya jalan selangkah demi selangkah. Aduh bener-bener ya crowded banget di sini, ramai sekali, begitu antusiasnya wisatawan yang datang ke sini maupun lokal Bali yang mau ke sini juga. Nah di sini ada steamboat juga, alat-alat Thailand ya. Aduh saya susah banget nih teman-teman untuk keluar ya, penuh sesak sekali. Saya videoin aja deh makanan ya, biar kalian nih ngiler-ngiler ya dan cepat-cepat pengen kesini. Nah ini saya mau menuju ke pintu keluar. Pintu keluarnya itu susah banget. Saya mau cari nih jalan tikusnya di mana, jalan keluarnya kemana ya, nggak kelihatan ya, saking sesaknya begini. Dan mereka ini yang berjalan itu bergandengan tangan teman-teman. Jadi sekali lewat itu langsung berondongan, 4 orang, 5 orang gitu. Jadi kan kitanya, saya yang jalan sendiri-sendiri itu harus ngalah gitu ya, karena mereka sudah bergandengan tangan seperti itu. Nah di sini juga ada KKB Fair-nya ya. Nah ini untuk wahana permainannya ini. Duh saya bingung nih saya mau keluar lewat mana ya. Aduh ramai sekali, penuh sekali teman-teman. Udah kita ikutin aja yuk, kita cari yang longgar-longgar aja, yang lowong-lowong aja teman-teman, sambil kita lirik-lirik mana yang lowong itu yang kita lewat ya. Nah ini terdapat banyak makanan lagi ya, ada KKB Fair dan lagi-lagi ada permainan anak mandi bola. Aduh seru banget ya. Tetap jaga putra-putri kalian kalau ingin menikmati permainan di sini ya, tetap ditunggu, sabar, jangan sampai hilang teman-teman ya. Oke sekarang kita sudah mendekati pintu arah keluar ya. Ini jalanan juga udah agak longgar ya. Yuk kita masuk terus teman-teman, kita jalan ya. Wah ini, nah di sini juga ada minuman ya, ada burger, ada bakso. Kalau di sini kalau makanan itu lengkap deh ya. Oke kita lanjut lagi yuk, kita menuju keluar, kita akan menuju jalan terakhir ya. Mana ya jalan terakhir, nggak kelihatan ini ya. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah saya jalan. Ini udah agak susah-susah ya jalannya ya, semakin ramai ya. Nah ini saya masih dikelilingi oleh makanan-makanan baby crab ya, steamboat, baby gurita ya. Sini banyak banget nih makanan yang kayak gini nih. Kalian yang pecinta makanan Korea, makanan Thailand, boleh banget cobain beli di sini ya. Gimana teman-teman, udah capek belum nih lihat makanan-makanan di sini? Udah ngiler belum kan? Kepengen kan? Dan ya, jadi aku sudah mulai mendekati pintu arah keluar ya teman-teman. Sini berbagai banyak banget jualan boneka, dan ini adalah tempat area parkirnya ya, area parkir dan motornya ya. Terlihat padat ya, luas sekali tapi penuh ya teman-teman. Oke sekian dulu review PKB dari video aku. Tunggu video aku berikutnya. Wisata di Bali, tetap stay tune dan dadah. Terima kasih.